Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak. Ibu silakan masuk. Maaf mengganggu waktunya, Iya, Pak. iya. Apa kabarnya hari ini, Pak? Bapak sehat? Alhamdulillah baik saya, apalagi saya dikunjungi dengan yang bergerak ya. Iya, Jadi, iya, Pak. alhamdulillah. Oke, terima kasih, saya ucapkan terima kasih, Pak, sebelumnya karena telah meluangkan waktunya untuk mengikuti wawancara dalam rangka penyelesaian tugas saya sebagai calon guru Oh, penggerak gitu hidup. ya. Iya. Oh, Jadi ini terkait dengan pengambilan keputusan yang seorang pemimpin. Iya, Jadi iya. dalam hal ini Bapak saya tunjuk sebagai salah satu orang yang diwawancarai tentang terkait dengan pengambilan keputusan itu. Baiklah Pak, jadi yang pertama yang ingin saya tanyakan sini adalah selama ini bagaimana Bapak dalam dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Ya, yang pertama ini saya ucapkan terima kasih dulu Iya, Pak. atas kedatangan tadi SMA 5 ini untuk mengambil data mungkin ya. Iya. Data ya sekali ini berkaitan dengan tugasan ini sedikit pertanyaan juga memberikan gambaran juga kepada kami sehingga semuanya dapatkan ini tentunya harapan kami adalah bisa berguna di sekolah ini termasuk moralnya mungkin kepada siswa ya. Iya. Karena ini kita berbicara ini siswa ke depan sebagai masa depan bangsa ya. Iya, Pak. Generasi yang diharapkan apalagi generasi milenial ya. Iya. Jadi saya kembali kepada menyatakan pertanyaan ini pola-pola bagaimana kita menghadapi suatu keputusan dilema etika dengan bujukan moral. Iya. Jadi kalau kita berbicara dengan dua hal itu tentunya kita harus yang pertama ya tentunya dilema etika. Iya. Ya tentunya ketika itu harus kita melihat dulu mampu mengidentifikasi masalah apa ya. Setelah itu kita identifikasi lalu kita harus lihat latar belakangnya apa. Ketika kita sudah tahu latar belakangnya dan memaksakan untuk mengambil keputusan antara dua hal yang sama benarnya dan sekali dia mungkin dalamnya ada nilai kebajikan kita yang mungkin selalu bertentangan mungkin itu yang kami sebut dengan pendidikan yaitu tetapi kalau kita berbicara tentang pendidikan moral yaitu adalah ketika pengambilan keputusan antara dua keputusan yang salah atau benar karena bertentangan dengan norma yang hukum yang berlaku baik tata hukum yang mungkin tata tertib mungkin saja yang undang-undang ya maka kita mungkin bicara dalam tata tertib sekolah ketika berguna maka itu sekarang katakan dengan bujukan moral. Oh iya. Jadi intinya di sini adalah kalau misalnya Bapak dilema etika itu berarti pengambilan keputusan antara sesuatu yang benar dengan benar, kemudian bujukan moral antara benar dengan salah. Atau hitam putih ya. Iya Pak. Kemudian selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang benar-benar sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Ya itulah tadi bahwa ketika terjadi hal seperti itu saya sebagai kepala sekolah harus bagaimana sedapat mungkin kita sangat bijak mengambil. Kenapa? Karena setiap keputusan saya ambil saya berpikir keseluruhan secara umum kepentingan orang banyak sehingga semua proses yang terjadi dalam yang berlangsung di sekolah ini kita berjalan tertib untuk mencapai suatu tujuan kita apa sebenarnya? Tujuan kita adalah mencetak generasi muda yang bisa diharapkan ke depan melalui proses pendidikan yang di sekolah. Dan terkadang dengan tadi dilema etika tentunya kita mengambil keputusan yang tidak mungkin
sehingga keputusan kita ambil itu betul-betul berlandaskan kebajikan untuk kepentingan orang banyak. Oke, paham banget. Jadi di sini saya bisa simpulkan bahwa apa namanya, keberpihakan kepada anak Ya. atau orang banyak ya Pak, Ya. tergantung dari itu. Oke, kemudian adakah contoh dari pengambilan keputusan yang Bapak telah lakukan di sekolah ini? Ya, saya rasa mungkin banyak ya. Kenapa? Karena ya tentunya mengelola suatu organisasi, apalagi orang banyak tentunya dinamika dan sudah pasti ada. Nah, ketika dia mungkin pasti ada baik buruk. Nah, ketika itu muncul, maka kami dipaksa untuk mengambil suatu kebijakan, keputusan sifatnya dilema etika, dan mungkin saya bisa berikan contoh begini. Yang pertama mungkin dari guru ya. Nah, sekolah hanya ada guru, ada siswa. Nah, tentunya pasti duanya pernah mengalami namanya, mungkin kami pernah mengambil namanya dilema etika, mengambil keputusan yang berkaitan dengan yang pertama guru kami saat yang bersamaan sesuai saran bersama dengan sekolah. Ya, secara bersamaan guru yang sudah keluar jawabannya untuk melakukan pengawasan ternyata anaknya sakit di Makassar. Pada dua situasi ini yang sama-sama ada di badannya, jadi masyarakat tugas dan menyuruh anaknya di Makassar sama-sama ada kebijakan di sini antara kebebasan yang keluarga. Jadi kebijakan. Dan saya selalu kepala sekolah harus mampu mengambil kebijakan yang sebijak mungkin sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik dan tanpa ada tekstur perasaan. Karena yang namanya manusia pasti kan ada perasaan. Pertama guru tadi, bahwa guru tadi kan dalam kondisi mungkin faktor psikologinya sedikit terganggu. Kenapa? Karena memiliki antara tugas yang kuat ya. Nah, ketika itu sangat harus hadir untuk memberikan suatu keputusan yang sedikit bisa menyebutkan ini. Maka mungkin sebelum sama bosan terpendapat ada nah, sehingga mungkin keputusan yang mungkin apa dinamika yang kita keluarkan dalam bentuk yaitu guru yang bersangkutan tentang kami disingkat untuk memilih dan menemani anaknya sebentar sakit dengan satu catatan bahwa kamu yang berguru bersangkutan harus mampu mencari rekan sejawat atau guru untuk menghentikan mengambil tugas-tugasnya yang terkait dengan pengawasan di sekolah sehingga proses pelaksanaan ujian sekolah berjalan dengan baik. Guru bersangkutan juga bisa membesuk anaknya yang sedang sakit dan itu yang kami sebut dengan etika. Ini dua bisa berjalan dengan baik. Jadi dua dalam sini ada tidak ini kebajikan yang terkandung sehingga situasi dan kondisi ini bisa berjalan dengan baik sehingga penulisan tugas itu mungkin tetap ada penulisan tugas dan kerumisan rumah tangga. Ingat di dalam kebajikan itu harus kita dua harus ingat ini kebajikan kerumisan tugas dan kerumisan rumah tangga karena kita tidak terlepas daripada masuk. Luar biasa Pak, jadi keputusannya Ya terus tadi ya tadi baru guru ya. Sekarang mungkin tadi sejanji bahwa siswa. Iya. Nah bagaimana kalau contoh untuk siswa begini. Siswa pernah terjadi siswa kami. Jadi itu betul-betul kami mengambil keputusan sehingga keputusan itu bisa diterima oleh semua pihak, baik guru maupun keluarga yang bersangkutan. Contoh saya seperti ini. Ada siswa kami yang motivasinya sangat tinggi, kerajikannya sangat luar biasa. Tetapi dalam kondisi tetapi dalam situasi ada lain hal, yaitu karena mungkin ada faktor tes yang mempengaruhi sehingga anak tersebut terganggu psikologisnya yang terdampak dengan kesehatannya. Nah, ketika dia datang di sekolah baru muncul perubahan langsung depresi naik di tangga-tangga untuk menuju ruangannya langsung biasanya dia terpisah. Ya, sehingga beberapa hari minggu seperti ini sehingga kami mengambil keputusan disampaikan kepada bersama guru, libatkan semua guru terutama yang siswa yang bersangkutan wali kelas dan dekat. Kami berikan dulu sampaikan bagaimana kalau kita ambil kebijakan seperti ini anak tersebut tidak usah kita ikut dan belajar di sekolah yang melihat kondisinya kita melihat misalnya kondisi suatu ketika di sekolah pasti bisa dia tidak pernah mengikuti mata pelajaran sekolah yang diakibatkan karena kondisi kesehatan. Nah, sehingga kami mengambil keputusan dan teman-teman mendukung semuanya bahwa siswa tersebut tidak usah diikutkan untuk masih belajar secara rumah di sekolah
biarkan dia tinggal di rumahnya untuk sementara. Mudah-mudahan dengan kebijakan itu bisa membantu untuk dia keluar dari penyakit yang dia alami. Jadi tugas guru adalah atau wali kelas adalah, sekarang kan apa ya, IT semakin bagus. Iya. Ya, apalagi kita ada pengalaman kami, Sudah canggih ya sudah canggih teknologi. teknologi, pernah kita mengalami namanya PJJ, pembelajaran yang belajar dari jauh. rumah. Konsep itu kita kembalikan hadir. Jadi mungkin wali kelasnya sesekali mengunjung melihat anunya apa namanya, bagaimana kondisinya sambil guru yang mengajar sama siswa tersebut untuk memberikan tugas, tapi tugasnya yang terlalu padat, yang terlalu berat, karena kita harus mampu membedakan siswa yang berada dalam kondisi normal dan siswa yang berada pada kondisi tertentu yang butuh perhatian khusus dari semua. Nah, sehingga alhamdulillah guru mampu menyesuaikan sehingga materi-materi yang diberikan dengan tugas kan materi sama kan. Ya, tugas-tugas mungkin sedikit dikurangi bersihnya sehingga anak tersebut mungkin merasa bahwa gurunya ada sekali berada di tugas tersebut. Dan itu berkelanjutan sehingga tiba pada saat ujian sekolah ini tidak berubah, maka kondisi itu kita lakukan bahwa anak tersebut tetap kita ikut pengujian, tapi dia ujian di sekolah yang ada pengawasan kesana untuk menyaksikan bahwa betul dia mengikuti proses-proses ujian, dia untuk menyaksikan secara sempurna. Kenapa? Kondisi tentu memaksa kita untuk melakukan ini secara demikian sehingga kami hadir untuk kita memberikan solusi-solusi sehingga mudah-mudahan ke depan cita-cita bisa tercapai. Ya, luar biasa sekali Pak keputusan yang diambil. Betul-betul berpihak pada anak dan anak, tapi ada kebajikan di dalamnya. Iya, ada nilai kebajikan dalamnya dan sebelum tapi ingat ya bahwa ada hal tertentu ya sehingga kita masa membuat sedemikian demikian. Iya. Dan sebelum mengambil keputusan melihat dulu fakta-fakta yang terjadi. Kemudian tadi Bapak saya juga sempat simak tadi bahwa Bapak memberikan memberikan instruksi kepada guru untuk memberikan tugas yang berbeda dengan siswa yang normal dengan yang sakit itu tadi Pak. Dan itu tersangka Pak itu termasuk pembelajaran yang berdiferensiasi Pak. Jadi itu adalah diferensiasi produk kalau dalam istilah modul-modul yang kami pelajari di guru penggerak. Jadi memberikan kesempatan kepada anak untuk menyelesaikan tugas dalam bentuk yang lain kalau misalnya disesuaikan dengan kondisi dan minatnya. Jadi selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak biasa lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan itu tadi? Ya tentunya kita di sini ya terkait ya namanya sekolah kan tentunya lengkap ya. Iya, ada kesiswaan, ada kurikulum, ada wali kelasnya, ada bekalnya. Nah, tentunya ini adalah suatu potensi. Potensi sekolah untuk menyelesaikan apa masalah kita semua potensi yang ada di sekolah kita buatkan secara bersama. Saya yakin bahwa solusi pasti ada. Dan selalu berpikiran secara mungkin perpihakan itu akan jatuhnya kepada anak yang dikatakannya di samping kita. Jadi langkah-langkahnya adalah tentunya pendapatnya dengan pengawasan BK kita sebutkan setiap saat untuk mencapai anak yang bermasalah untuk itu bersangkutan sehingga keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang sifatnya kolektif untuk diputuskan bersama-sama dan untuk memberikan rasa aman kepada anak. Iya Pak, bagus sekali Pak. Jadi intinya di sini adalah sebelum mengambil keputusan didiskusikan dulu dengan semua stakeholder yang terkait di dalam sekolah. Kemudian keputusan yang diambil itu merupakan keputusan bersama dan tetap berpihak pada anak dan ada unsur-unsur nilai kebajikan di dalamnya. Jadi selanjutnya Pak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Yang paling tadi itu ya kekuatan kita di komunikasi, potensi yang kita miliki stakeholder kita buatkan secara keseluruhan. Ya kita harus terbuka dong. Jangan ada kasus yang kita buka setengah-setengah. Kita buka selebar-lebarnya sehingga kasus itu dalam pandangan bahwa seperti ini kasusnya. Dengan seperti itu mereka dengan NGO dengan memberikan pandangan yang dewasa, yang positif. Ya ingat pandangan positif yang dewasa, betul yang betul untuk berkait dengan bagaimana sehingga anak ini
bisa merasa nyaman, karena yang ketika keputusan diambil adalah perasaan nyaman terhadap yang bersangkutan. Wah, ternyata putus saya ini masih diperhatikan yang orang-orang sekitar saya. Tujuannya apa? Memberikan motivasi moral, memberikan motivasi pada anak untuk ternyata saya untuk menyelesaikan masalah ini. Sehingga dengan demikian motivasi itu kita harapkan selalu ada pada pribadi yang bersangkutan dalam siswa. Mungkin seperti itu. Oh, iya. Jadi dan juga kita sebagai pengambil keputusan itu akan juga merasa nyaman Pak dengan keputusan yang kita ambil, karena tidak ada unsur apa negatif di dalamnya, karena berpihak pada nilai kebajikan. Betul itu kalian rasakan. Iya. Makanya kita bahkan ternyata teman-teman juga merasa dihargai. Iya. Anu juga komite juga merasa dihargai, masyarakat juga ternyata ketika kita ketemu ternyata ya salam jawab tangan. Ternyata ada kayak komunitas baru. Iya. Nah, ketika kita ambil itu ternyata kekuatan potensial sangat luar biasa itu adalah komunikasi. Ya, komunikasi Pak. Kemudian hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan, karena saya yakin Pak dalam setiap pengambilan keputusan langkah-langkah yang Bapak telah lakukan juga itu sudah luar biasa, namun pastinya dalam setiap pengambilan keputusan pasti adalah tantangan, walaupun tantangan yang kecil atau besar. Jadi hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus film etika itu Pak? Ya biasa, mungkin pola pikir kita untuk melihat suatu kasus ya. Oh iya. Mungkin di situ ada pola pikir kita tentunya muncul namanya pemberitaan. Iya. Diakibatkan yang tadi pola pikir, persepsi yang berbeda. Persepsi yang berbeda. Iya, jadi sehingga ketika itu muncul, di situ adalah tujuan kita apa? Jadi saya melihat begini, sekalipun yang namanya menghadapi satu kasus, yakinilah bahwa tidak 100% itu secara apa meyakini satu pendapat. Pasti ada yang tidak sepakat. Ada tadi yang pro kontra, pasti ada pro kontranya. Tetapi di situ sudah ditunjuk sebenarnya kita bagaimana menjaga nilai-nilai kebajikan itu selalu tadi sedapat mungkin melekat sama kita secara keseluruhan, sehingga kita memberikan pandangan-pandangan kepada teman yang pro. Ingat, tidak semua yang kontra itu yang sifatnya negatif. Mungkin yang tadi bahwa dia hanya mungkin dari posisi pandangannya terkait mungkin dengan tanda petik yang lain. Mungkin dalam hal ini terlalu keras menyikapi suatu hati. Ya mungkin seperti itu. Nah, sehingga mungkin pendapat sehingga ada pemikiran pro kontra yang berkaitan dengan kebijakan. Itu tentunya kita harapkan bahwa apapun keputusannya itu yang kita harus terima. Jadi itu tantangannya. Tapi alhamdulillah dengan setelah itu kami dengan pengertian kepada teman pada asalnya itu memang hanya masalah pola pikir. Nah, tetapi setelah kita mengambil keputusan, seperti yang mereka sudah mulai menerima, apalagi ini adalah pendapat. Karena kami juga selalu hadirkan minta pendapat kepada pertama, tentunya lingkup sekolah tentu ya. Nah, terus komite, karena kita kami itu komite, kami berkomunikasi dengan dalam sudah tertentu. Ketika kami untuk komite dengan senang hati, semua akan mendampingi kami untuk membicarakan kasus-kasus yang ada di sekolah. Begitu pula dengan stakeholder yang lainnya, pemerintah setempat, baik pecahan, Kapolsek dan Warna, semua akan berkomunikasi dengan baik untuk mencarikan solusi terhadap setiap masalah yang dihadapi di sekolah kami. Oh iya, bagus sekali Pak. Saya betul-betul mementingkan kepentingan bersama dan orang banyak. Kemudian, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema? Apakah misalnya Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk apa dan prosedur seperti apa yang Bapak jalankan dalam pengambilan keputusan itu? Ya, mungkin lebih cepat lebih bagus. Lebih bagus. Artinya begini, ya namanya masalah kan masalah tanpa diselesaikan cepat akan menimbulkan masalah baru. Jadi makanya saya katakan tadi lebih cepat lebih bagus. Jadi lebih cepat lebih bagus, tapi tentunya keputusan itu tidak pernah kami mengambil sendirian. Keputusan tentunya kami tadi ada keputusan kami. Yang pertama itu siswa pasti terlibat terus, mengaku siswa itu besar, balik keras. Itu adalah waktu terkecilnya kita mengambil suatu keputusan. Dalam keadaan tertentu urgen umpamanya, kita terlibatkan semua guru atau kan melibatkan sekolah. Kita melihat kondisi persoalan yang dihadapi. Kami tidak mengenal namanya penyelesaian kasus berskala. Nah, kecuali
bisa dapat adalah kita mengevaluasi situasi dan kondisi di sekolah, bagaimana kondisi seperti itu. Jadi kasus kami selalu secepat mungkin secepatnya diselesaikan, jangan biarkan mengambang, karena kata mengambang pasti beri masalah baru. Itulah sebenarnya polisi dan Iya, lebih cepat lebih baik. Karena kalau tidak cepat nanti ada hal lain yang terjadi ya Pak. Luar biasa. Dan adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika itu? tentunya ya banyak. Iya. Kembali lagi tadi sampaikan tadi bahwa di sekolah ini ada jalan tere, kita ada masyarakat di sekitarnya, ada pemerintah ini salah satu kekuatan yang selalu siap untuk memberikan solusi. Iya, iya. Itu sudah mungkin mendapat sehingga kasus-kasus yang ada seperti terselesaikan. Ada kekuatan tadi, kekuatan internal sekolah, kekuatan komite, kekuatan masyarakat, dukungan ya, dukungan moral. Artinya ingat bahwa kita butuh dukungan baik dari teman dan masyarakat. Ketika itu kita sudah dapatkan, bisa rasa bahwa satu prinsip bahwa setiap seberat apapun masalah pasti ada solusi. Iya. Tetapi sekecil apapun masalah pasti ada persoalan. Sekecil apa persoalan pasti ada masalah. Iya. Oleh karena itu dengan adanya masalah-masalah yang mengatakan tidak butuh dukung orang-orang sekitar kita ya untuk menyelesaikan kasus secara positif dan ada nilai-nilai kebaikan secara keseluruhan. Iya. Jadi tetap intinya adalah berdiskusi sama-sama dengan semua stakeholder yang terkait dalam instansi atau satuan pendidikan. Yang terakhir Pak yang akan saya tanyakan di sini adalah dari semua hal yang telah Bapak sampaikan itu pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan terkait dengan dilema etika itu? Ya tentunya pengalaman sangat luar biasa ya. Untuk yang pertama lakukan semakin dewasa untuk melihat suatu kasus. Sehingga ketika ada kasus seperti kasus ternyata begini, kita dewasa karena banyak pengalaman ada kasus yang lain. Iya. Nah, ketika ada kasus seperti itu tentunya membuat pengalaman sangat berat buat kami. Karena satu pesan juga mungkin harus ditetapkan bahwa guru yang paling berpengalaman. Dan itulah kami jadikan sebagai dasar untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul karena ya tentunya pada hari ini mungkin masalah katakan tidak, mungkin lagi sekarang kita berharap yang namanya mengendalikan suatu mungkin organisasi dalam hal ini sekolah, bagaimana kebebasan makin bagus untuk ada tindak-tindakan yang dihadapi dengan adanya muncul etika dilema itu, tidak adanya etika dilema kita yang dalam kita pelajaran kita terapkan dalam keputusan, tentunya ada pelajaran yang sangat praktik minimal bagaimana mengambil suatu keputusan dengan dilandasi dengan keterlibatan semua pihak stakeholder mungkin seperti itu. Oh iya, jadi tetap berpikir bahwa setiap mengambil keputusan harus melibatkan orang-orang yang terkait di dalam satuan pendidikan itu ya Pak. Dan kemudian saya tertarik sekali dengan pernyataan Bapak tadi mengatakan bahwa kita itu dewasa karena banyak pengalaman. Jadi itu betul-betul sangat mencerahkan saya, sangat mencerahkan saya. Yang pasti mungkin saya ingatkan sama kita, jangan pernah sembunyikan masalah. Betul, iya. Jangan pernah sembunyikan masalah sembunyikan semakin masalah. Ada masalah secepatnya diselesaikan, panggil siapa yang berkompeten di dalamnya, yang satu yang pasti kesesuaian, wali kelas dan mereka selalu hadir mendampingi kita. Oh iya Pak. Terima kasih Pak atas kesempatannya dan luar biasa sekali pembicaraan kita hari ini dan terus terang saya sangat merasa tercerahkan sekali. Banyak sekali pengalaman yang bisa saya jadikan sebagai pembelajaran saya ke depannya nanti. Jadi terutama dalam bagaimana menjadi seorang pemimpin dalam mengambil setiap kebijakan, keputusan terhadap kasus-kasus yang terjadi dan tentunya dari langkah-langkah yang Bapak lakukan, kemudian prosedurnya dan siapa-siapa yang Bapak libatkan itu juga tentunya menjadi pembelajaran bagi saya dan pembelajaran yang paling ini bagi buat saya adalah bahwa kita harus tetap memikirkan kepentingan orang banyak, kemudian tetap berpihak pada anak dan memperhatikan nilai-nilai kebajikan yang ada di dalamnya dan
Terima kasih Pak. Saya kira cukup untuk wawancara kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku Apa kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk melakukan kegiatan wawancara ini. Wawancara ini dalam rangka tugas saya sebagai calon guru penggerak yang mewawancarai beberapa kepala sekolah dan dari yang akan saya wawancarai mengenai pengambilan keputusan berdasarkan kebijakan kepala sekolah dalam pengambilan keputusan. Nah, dalam kali ini saya ingin tanyakan beberapa hal Pak mengenai bagaimana Bapak dalam kesehariannya ini sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan dalam setiap masalah yang terjadi di sekolah. Jadi saya yakin Bapak juga bisa karena pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah itu sudah termasuk lumayan jauh banyak lah lama karena dari sekolah yang lama kemudian di sekolah yang baru lagi. Jadi tentu banyak pengalaman yang Bapak sudah Bapak sudah banyak pengalaman lah dalam pengambilan keputusan itu. Nah, yang pertama yang saya tanyakan kepada Bapak itu adalah selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi bahwa kasus-kasus ini merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Terima kasih. Jadi selama ini cara saya mengidentifikasi bahwa ini bagian dari dilema etika dan bujukan moral. Ya. Saya melihat bahwa ini adalah masalah yang sangat sulit. Ya. Kenapa? Karena dilema etika itu artinya memilih dari dua yang benar, memilih salah satu dari dua yang benar. Ya. Oleh karena itu cara mengidentifikasinya, saya sering berpedoman pada aturan yang ada di sekolah. Ya. Kemudian berikutnya saya berprinsip juga tentang plus minusnya ketika saya melihat kondisi antara yang satu yang benar dan yang satu yang benar. Ya, saya lihat kondisinya apakah ini cocok diterapkan di cocok saya ambil di satu pendidikan atau tidak. Oh iya, jadi melihat dampak dari keputusan yang Bapak ambil ya, apakah itu memiliki dampak walaupun sebenarnya benar atau kalau kita ambil keputusan yang satu benar juga, keputusan yang satu benar juga, namun dampaknya tentu ada dalam lingkup institusi Bapak. Kemudian bagaimana kalau misalnya yang bujukan moral, Pak? Ya. Jadi persoalan bujukan moral ini kan persoalan yang agak mudah kita mengambil keputusan. Iya. Karena persoalan bujukan moral itu antara hal yang benar dengan yang salah. Iya. Sehingga ketika saya mendapat seperti ini, saya lihat dampaknya. Kalau saya mengambil keputusan bertentangan dengan moral yang berlaku di satu pendidikan, maka itu dampaknya pada sekolah juga besar. Oh iya, jadi Ya, dampak negatifnya di sekolah. Iya. Sehingga saya lebih cenderung untuk berpedoman pada moral yang bagus di sekolah ketika mengambil keputusan. Oh iya, jadi ada kalau misalnya bukan moral itu berarti adalah kebajikan, nilai kebajikan yang bertentangan dengan keputusan yang Bapak akan ambil salah satunya ya Pak. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi dalam mengambil keputusan seperti ini, saya sering berdialog dengan stakeholder yang ada di sekitar saya, seperti kepala sekolah, Iya. dan urusan-urusan yang ada di sekolah dengan teman-teman guru. Kenapa? Karena dua yang benar ini, seperti misalnya antara aturan dengan rasa kasihan. Ya, terkadang kita mengambil berpedoman pada aturan, tapi muncul lagi perasaan kasihan. Sehingga untuk mengambil itu maka kita butuh pendapat dari beberapa teman. Ya, karena ini berkaitan dengan kemaslahatan bersama di satu pendidikan. Oh iya Pak, jadi
tentunya pasti akan dirembukan dengan Dirembukan. para stakeholder yang terkait dalam kasus ini, Pak. Kemudian adakah contoh dari pengambilan keputusan yang Bapak telah lakukan di sekolah misalnya? Iya, contohnya begini, di aturan itu, ketika seorang siswa terlambat datang, itu kan aturan, maka dia Iya. harus mendapat sanksi. Iya, Tapi ketika anak ini ditanya, dia terlambat karena masalah ini, iya. misalnya terlambat karena motornya mogok di jalan. Oh iya, Iya. Pak. Tentu ini kan dua dilema. Iya. Ada dari segi aturan kan dia terlambat dan melanggar, tapi dari segi alasan anak ini, maka dia juga tidak bisa disalahkan. Iya. Ya, karena ada kondisi lain yang menyebabkan dia terlambat. Oh iya, Pak. Jadi adalah unsur rasa empati Empati, ya. terhadap peserta didik Iya. tersebut. Kemudian langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan itu? Ya, saya lebih sering mengambil keputusan dengan cara pendekatan, Iya. pendekatan yang manusiawi kepada hal yang dua hal yang baik ini terjadi. Ya. Beda kalau persoalan moral. Ya, Iya, kalau iya. persoalan moral itu kan tidak terlalu susah. Ya, saya lihat saja ini anak melanggar norma-norma yang ada di sekolah, norma di masyarakat, norma di rumah tangga, sehingga kita bisa memberi nasihat dan teguran kepada anak ini atau kepada teman-teman yang melanggar juga aturan di sekolah. Jadi aturan itu bukan hanya berlaku pada tapi kepada guru-guru juga. Rekan-rekan guru juga untuk menciptakan kedisiplinan ya, Ya. Pak. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang artinya lawan benar itu Iya. tadi, Pak. Jadi hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Ya. Alhamdulillah dari sekian langkah yang pernah saya tempuh dalam mengambil keputusan dalam persoalan dilema etika, itu yang paling efektif itu berdiskusi dengan teman-teman sebelum mengambil keputusan. Iya. Itu yang paling efektif. Jadi kembali tadi tetap melibatkan stakeholder di sekolah supaya karena ini menyangkut kepentingan satuan pendidikan ya, Pak. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Karena kan pasti kalau kita mengambil suatu keputusan pastilah ada tantangannya di dalam. Jadi hal apa saja yang selama ini merupakan tantangannya? Ya, tantangan terberat itu terutama di dilema etika. Iya. Tantangan beratnya itu antara aturan dengan rasa kasihan. Iya. Itu yang paling berat. Ya, karena kita mau berpijak pada aturan, sementara ada kondisi yang memerlukan perasaan empati kepada yang bersangkutan. Jadi betul-betul terjadi dilema ya. Semuanya dua-duanya bagus. Dua-duanya bagus, benar, tapi ya. tetapi harus melihat juga dampaknya kalau kita ambil keputusan seperti itu. Oke, kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur apa saja yang Bapak jalankan? Maksudnya apakah langsung? Jadi ketika menghadapi masalah seperti ini, saya analisis ini masalah harus diselesaikan secepatnya, maka saya selesaikan secepatnya di situ. Kalau saya ini masalah tidak terlalu butuh untuk penyelesaian secepatnya, maka saya bawa ke forum rapat dengan teman-teman guru. Oh iya, seperti Pak. Jadi dilihat dari bagaimana urgensinya dari masalah itu ya, Pak. Jadi kalau misalnya mendesak untuk cepat-cepat diambil keputusannya, maka diselesaikan secepatnya. Kemudian adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu tadi? Jadi untuk di sekolah menghadapi kasus seperti itu, saya bertanyakan semua teman, tapi saya lihat mana yang ahlinya di situ, itu yang paling saya libatkan seperti guru BK. Oh iya, Pak. Saya banyak libatkan guru BK dalam hal ini. Ya, kita diskusi dengan ini ya, Pak, dengan rekan-rekan guru supaya tidak merugikan kedua belah pihak. Kemudian dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika itu? Ya, ini pengalaman yang terbesar yang saya dapat dari dilema etika itu memberi satu kompetensi
dalam pengambilan keputusan seorang kepala sekolah dalam menghadapi setiap masalah di satuan pendidikan. Ya. Ini dilema etik kan persoalan besar. Nah kalau ketika kita mampu menyelesaikan masalah dilema etik ini, maka persoalan-persoalan lain itu mudah kita selesaikan. Oh iya Pak. Jadi Itu persoalan besarnya. orang besarnya seperti itu ya Pak. Jadi terima kasih Pak atas waktunya ngobrol-ngobrol seperti ini. Terima kasih banyak karena telah membantu dalam wawancara ini. Jadi saya juga banyak banyak mengambil pelajaran dari bagaimana Bapak sebagai kepala sekolah yang bisa mengambil keputusan dalam satuan pendidikan yang Bapak pimpin. Jadi mudah-mudahan kedepannya bisa jadi pelajaran bagi saya Pak. Terima kasih lagi Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan